Pernah nggak sih kalian bingung bedain mana riba, akad, sampai transaksi syariah yang sering kita pakai sehari-hari? Tenang aja, aku punya buku yang bisa jelasin semuanya. Halo, aku Atika Rika. Di video kali ini aku akan mereview lengkap tentang buku Muamalah Milenial, mulai dari identitas buku, isi tiap bab, kekurangan kelebihan, dan juga penilaian, kesan pesan, dan kritik dari aku. So, nontonnya pelan-pelan aja ya, biar paham. Oke, yang pertama kita masuk ke identitas buku. Buku Muamalah Milenial ini ditulis oleh Nur Izzati dengan gelar SE dan ME, dan juga Naurid Muhammad Rifai Ilyasa, diterbitkan oleh Guepedia pada tahun 2024 dengan nomor ISBN 9786234214826. Buku ini didesain supaya generasi milenial bisa mempelajari muamalah alias hubungan sosial dalam ekonomi Islam dengan cara yang ringan, modern, dan relevan di zaman sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam isi tiap bab dari buku ini. Bab pertama berjudul Sebuah Pengertian yang Universal. Membuka pembahasan dengan memperkenalkan konsep syariah secara etimologis maupun terminologis. Syariah dijelaskan sebagai jalan hidup yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungan. Nah, penulis mengutip berbagai sumber syariah seperti dari Al-Quran, hadis, ijma, ijtihad, dan qiyas, lalu menegaskan tujuan agar manusia tidak tersesat dalam kehidupan. Nah, bab pertama ini tuh ibarat fondasi yang bikin kita ngerti kenapa muamalah itu penting. Lanjut pada bab kedua, penulis mulai membahas konsep muamalah, yaitu semua bentuk interaksi manusia dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Muamalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, muamalah adabiyah, yaitu menyangkut etika sosial seperti sopan santun dan akhlak, serta muamalah Madinah yang mengatur hubungan manusia dengan aspek material seperti perdagangan, transaksi, dan ekonomi. Bab ini menyoroti pentingnya moderasi beragama sebagai wujud, muamalah adabiyah sebagai konteks masyarakat dengan merujuk pada dalil Al-Quran tentang berbuat adil dan tidak memerangi pihak yang tidak memusuhi umat Islam. Bab 3 membawa pembaca ke perjalanan sejarah ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW pada masa Nabi. Pada masa Nabi, muncul Baitul Mal sebagai lembaga keuangan syariah yang pertama mengolah zakat, khodimah, jizyah, dan berbagai pemasukan lainnya. Nah, di era Khulafaur Rasyidin, sistem keuangan Islam semakin berkembang, dan hingga peradaban Islam pada abad pertengahan, ekonomi Islam tumbuh menjadi sistem yang inklusif, maju, dan penuh inovasi. Nah, bab 3 ini memperlihatkan bagaimana muamalah memiliki dasar sejarah yang kuat dan menjadi pilar peradaban kemajuan Islam. Memasuki bab keempat, pembahasan fokus kepada lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Bab ini menjelaskan pengertian lembaga keuangan secara umum menurut SK Kementerian Keuangan, membedakan lembaga antara bank dan non-bank, serta penjelasan mencangkup fungsi lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, menyediakan fasilitas layanan keuangan, hingga menghimpun dan menyalurkan dana untuk kegiatan produktif dan konsumtif. Nah, bab ini menjadi transisi penting untuk memahami bagaimana lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional. Selanjutnya, ini bab yang bikin banyak orang penasaran, yaitu tentang riba. Penulis menguraikan 6 benda ribawi menurut ijma ulama, yaitu ada emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Bab ini menekankan bahwa riba modern telah banyak meresap ke kehidupan kita sehari-hari, seperti penggunaan kartu kredit, pinjaman yang berbunga, maupun jual beli yang tidak seimbang. Nah, bab ini tuh lumayan wake up call sih buat kita. Berikutnya, bab 6. Penulis memperluas cangkupan muamalah dengan membahas lembaga-lembaga yang berperan dalam perekonomian modern seperti leasing, pasar modal, dan perbedaan lembaga antara bank dan non-bank. Leasing dijelaskan sebagai penyewaan barang dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pasar modal adalah tempat bertemunya antara pemilik modal atau dana dengan yang membutuhkan dana.
Nah, penjelasan ini memberikan wawasan bagaimana mengenai sistem ekonomi saat ini beroperasi dan bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks modern. Selanjutnya, bab 7 masuk ke pembahasan jenis-jenis akad dalam Islam yang merupakan inti dari praktik muamalah. Dimulai dari definisi akad sebagai perjanjian yang melahirkan konsekuensi hukum antara dua pihak. Nah, penulis menjelaskan pentingnya akad dalam dasar sah atau tidaknya sebuah transaksi. Selanjutnya, berbagai akad seperti wadiah, qard, syirkah, dan akad lainnya dijabarkan melalui contoh yang mudah dipahami. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana akad diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan lembaga keuangan syariah. Bab terakhir yaitu bab 8 membahas tentang muamalah madiyah menurut 4 mazhab besar Sunni, yaitu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Penulis menunjukkan bagaimana keempat mazhab ini memiliki kesepakatan dasar namun juga memiliki perbedaan dalam persoalan seperti hukum jual beli, batasan balik dalam transaksi, atau kemampuan seseorang dalam mengelola hartanya. Pembahasan ini memberikan gambaran bahwa fikih muamalah, ilmu yang lentur dan kaya akan pandangan beragama, namun semuanya tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis. Oke, untuk isi tiap bab sudah dipaparkan. Selanjutnya aku mau menilai kekurangan dan kelebihan buku ini. Nah, kelebihan buku ini menurut aku adalah buku Muamalah Milenial ini memiliki bahasa yang ringan dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pembaca pemula dan generasi milenial. Cangkupannya luas, mulai dari dasar syariah, sejarah ekonomi Islam, hingga perbandingan mazhab. Dilengkapi gambar dengan tabel yang mempermudah pemahaman konsep teknis. Selain itu, pembahasan isu-isu modern seperti jual beli online dan praktik perbankan membuat buku ini relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Ya, buku ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya menurut aku adalah beberapa penjelasan dalam buku ini masih terasa berulang, terutama pada bagian muamalah adabiyah dan moderasi beragama. Selain itu, pembahasan seperti isu-isu ekonomi syariah modern seperti vintage syariah, aset digital, kripto, dan dompet digital belum dijelaskan secara mendalam, padahal sangat relevan bagi generasi milenial. Nah, buku ini juga menurut aku masih minim referensi akademik. Tapi bukan berarti nggak relevan ya guys, tetapi karena fokusnya lebih ke penjelasan umum, sehingga tidak banyak mengutip hasil penelitian atau data emisi yang ditemukan dalam karya akademik yang lebih mendalam. So, lanjut ke kesan, pesan, dan kritik menurut aku. Menurut aku, buku Muamalah Milenial ini seru banget buat dibaca. Karena apa? Karena bahasanya ringan dan mudah dimengerti. Jadi cocok buat yang baru mau mulai belajar muamalah. Pesan yang aku dapat dari buku ini, ternyata belajar ekonomi syariah itu nggak harus ribet. Semuanya bisa dipahami pelan-pelan lewat contoh yang ada di sekitar kita. Walaupun begitu, ada beberapa hal yang menurut aku bisa untuk ditingkatkan. Seperti penjelasan yang kadang muncul berulang, dan ekonomi digital masih kurang lengkap. Buku ini juga belum banyak ngasih contoh kasus atau data yang mendalam. But overall, buku ini bagus banget buat dijadiin langkah awal buat kamu yang mau ngerti tentang muamalah dengan santai dan gak bikin pusing. Oke, lanjut kesimpulannya. Buku Muamalah ini adalah buku yang ringan, informatif, dan mudah untuk dipahami. Cocok untuk mahasiswa atau siapapun yang ingin mengenal dasar muamalah Islam. Isinya cukup lengkap, mulai dari syariah, sejarah, akad, riba, hingga praktik modern. Ditambah visualnya itu membantu untuk pemahaman. Meski pembahasan ekonomi digital belum terlalu mendalam, buku ini tetap menjadi jembatan terbaik antara teori klasik dan kebutuhan generasi milenial, serta layak dijadikan langkah awal untuk mempelajari muamalah. Oke teman-teman, jadi itu dia mereview buku Muamalah Milenial versi aku. Semoga video ini membantu kalian yang lagi cari buku pengantar muamalah atau lagi butuh untuk referensi tugas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.